Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai metode integral substitusi. Jadi ini merupakan kelanjutan dari integral tak tentu dan integral tentu yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Sekedar mengingatkan, ini untuk bentuk umum integral. Jika bentuknya adalah x pangkat n, maka cara mengintegralkannya adalah 1 dibagi n plus 1 x n plus 1 plus c. Lalu untuk yang satu lagi, jika ada konstantanya, maka a dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, ini harus kalian kuasai karena akan sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di integral substitusi. Kita akan bahas tentang integral tak tentu dengan metode substitusi untuk bentuk ax plus b. Oke, lihat contoh yang pertama. Ini seperti contoh soal yang sudah pernah kita bahas di minggu lalu. Jika 2x tambah 3 dx diintegralkan, maka tinggal kita tulis 2 per 2 x pangkat 2 plus 3x plus c. Ini bisa disederhanakan, dicoret, sisanya x pangkat 2 ditambah 3x plus c. Lalu bagaimana jika dia punya pangkat 2 atau kuadrat? Masih bisa dikerjakan dengan cara yang biasa. 2x ditambah 3 pangkat 2 dx sama dengan, ini dikuadratkan terlebih dahulu, jadinya 4x kuadrat ditambah 12x plus 9 dx. Lalu ini kita integralkan, 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 12 per 2 x pangkat 2 ditambah 9x plus c. Ini bisa disederhanakan menjadi 4 per 3 x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat plus 9x plus c. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika integral dari 2x plus 3 pangkat 5 dx? Lihat di sini ada pangkat 5. Apakah kita mau mengalihkannya sampai 5 kali? Tentu tidak mungkin ya, karena akan sangat panjang sekali perjalanannya. Maka ada cara lain yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini. Nah, maka dari itu kita akan belajar tentang metode substitusi. Ini contoh soal yang pertama, integral dari 2x plus 3 pangkat 5 dx. Nah, cara menjawabnya adalah 2x plus 3 ini kita misalkan dengan u. Jadi 2x plus 3 itu sama dengan u. 2x plus 3 ini kita turunkan. Masih ingat ya dengan turunan? Turunan dari 2x adalah 2. Karena terhadap x, maka kita tuliskan dx. Turunan dari u adalah du. Maka dx sama dengan, karena ini 1 ya, tidak dituliskan, berarti 1 per 2 du. Ini sementara kita simpan dulu. Lalu kita kembali untuk menyelesaikan soalnya. Tadi karena 2x plus 3 itu kita misalkan dengan u, maka kita substitusikan dengan u. Karena ini pangkat 5, kita tuliskan pangkat 5 dikali dx tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1 per 2 du. Kita substitusi juga ke sini, berarti 1 per 2 du. Nah, 1 per 2 nya ini bisa kita keluarkan. Jadi dituliskan di depan 1 per 2 integral u pangkat 5 du. Nah, ini sudah terlihat seperti bentuk umum integral yang kalian kenal. 1 per 2 dikali, kita integralkan, karena tidak ada koefisien, maka 1 dibagi 5 ditambah 1, u pangkat 5 ditambah 1 plus c. 1 per 2 dikali, berarti ini 1 per 6, u pangkat 6 plus c. Kita lanjut, 1 per 2 dikali 1 per 6 itu adalah 1 per 12.
U pangkat 6 plus C. Lalu kita substitusikan U dengan 2X plus 3. Jadi kita kembalikan ke dalam bentuk soalnya. Berarti 1/12 dikali 2X plus 3 pangkat 6 plus C. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ini ada 5 integral dari 5 min 4X pangkat 10 dx. Masih sama seperti tadi cara penyelesaiannya. Pertama, ini kita misalkan dulu si 5 min 4X nya itu sebagai U. Lalu kita turunkan. Turunan dari 5 adalah 0, tidak usah ditulis. Turunan dari min 4X adalah min 4. Karena terhadap X, maka kita tuliskan dx. Sama dengan turunan dari U adalah du. Lalu kita tuliskan dx sama dengan min 1/4 ya, karena di sini min 4, maka di sini menjadi min 1/4 du. Sama seperti tadi contohnya, 5 min 4X nya kita substitusi dengan U. Maka U pangkat 10 dikali dx nya adalah min 1/4 du. Min 1/4 nya kita taruh di depan. Min 1/4 integral dari U pangkat 10 du. Kita tuliskan kembali min 1/4 dikali, ini kita integralkan, 1 dibagi 10 ditambah 1, U pangkat 10 ditambah 1 plus C. Maka min 1/4 dikali 1/11 U pangkat 11 plus C. Jangan lupa U nya kita substitusikan kembali. Maka 1/44 dikali U pangkat 11 plus C sama dengan min 1/44 dalam kurung 5 min 4X pangkat 11 plus C. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Masih semangat ya? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Integral akar 3X min 1 dx. Masih sama cara menjawabnya. Yang ini kita misalkan dengan U, maka 3X min 1 sama dengan U. Ini kita turunkan. Turunan dari 3X adalah 3, karena terhadap X maka dx. Sama dengan turunan dari U adalah du. Maka dx nya adalah sama dengan 1/3 du. Lalu sama dengan yang tadi, 3X min 1 nya kita substitusikan dengan U. Maka integral U 1/3 du, karena dx nya juga kita substitusi dengan 1/3 du. 1/3 nya kita taruh di depan, maka 1/3 integral akar dari U. Ingat, di integral itu tidak boleh dalam bentuk akar, perkalian, pembagian. Maka harus kita rubah dulu menjadi eksponen. Berarti menjadi U pangkat 1/2 du. 1/3 dikali, kita integralkan, 1 dibagi 1/2 ditambah 1, U pangkat 1/2 ditambah 1 plus C. 1/3 dikali 1/2 ditambah 1 adalah 3/2, U pangkat 3/2 plus C. 1 dibagi 3/2 itu adalah 2/3. Berarti 1/3 dikali 2/3 U pangkat 3/2 plus C. Ini kita kalikan 2/9. Lalu U nya kita gantikan dengan 3X min 1. 3X min 1 pangkat 3/2. Karena di sini adalah pangkat 3/2, bisa kita pisah menjadi 3X min 1 pangkat 1 dikali akar 3X min 1 plus C. Jadi hasil akhirnya adalah 2/9 dikali 3X min 1 akar 3X min 1 plus C. Selanjutnya
akan kita lanjutkan ke video berikutnya.